Pernah dengar istilah generasi stroberi? Istilah ini sering dipakai buat nyebut generasi yang kelihatannya cantik di luar, tapi gampang hancur. Kalau ditekan sedikit aja, rapuh, lembek, nggak tahan kritik, cepat menyerah, gampang baper. Tapi apakah semua generasi muda kayak gitu? Nah, sebelum kita buru-buru ngejudge, yuk kita bahas dari sisi yang berbeda. Bareng sosok luar biasa yang hidupnya bisa jadi contoh buat kita semua. Dato Sri Tahir. Buat yang belum kenal, Dato Sri Tahir adalah salah satu konglomerat terkaya di Indonesia. Beliau bukan cuma pebisnis sukses, tapi juga filantropis yang udah nyumbang triliunan rupiah buat pendidikan dan kesehatan. Yang menarik bukan cuma hasil akhirnya, tapi perjalanannya yang jauh dari kata enak. Beliau lahir dari keluarga biasa, bukan keluarga konglomerat. Bahkan Pak Tahir menyebutkan bahwa dirinya adalah anak yang miskin. Waktu kecil beliau bukan anak yang bisa leha-leha. Bantu orang tua dari kecil, kerja keras bukan pilihan, tapi keharusan. Catat dan garis bawahi bahwa kerja keras adalah keharusan bagi beliau. Bagaimana dengan kamu dan yang bikin kita lebih mikir lagi? Beliau bilang, passion itu bukan kunci sukses. Bisa? Coba deh kita perhatikan tren sekarang. Banyak anak muda diajak untuk ikuti passion. Seolah-olah passion itu GPS menuju kesuksesan. Kenyataannya, hidup nggak semulus itu. Dato Sri Tahir justru bilang, kalau kita hanya ngandelin passion, kita akan nyerah begitu passion itu nggak menghasilkan. Beliau pernah kuliah di kedokteran, tapi sadar itu bukan jalannya. Lalu banting setir ke bisnis. Bukan karena, wah saya cinta banget sama bisnis, tapi karena sadar disitulah peluang terbuka. Dan beliau totalitas kerja keras, disiplin, fokus, nggak manja. Buat kita generasi yang hidup di era semua serba instan. Kisah hidup kayak gini, itu penting banget. Kita jadi sadar bahwa susah itu proses yang membentuk karakter. Lalu apa rahasia sukses dari Dato Sri Tahir? Waktu saya tanya langsung apa yang bikin seseorang bisa sukses dari nol, Dato Sri Tahir cuman tersenyum lalu bilang pelan, jangan terlalu percaya pada passion. Passion itu bonus, bukan fondasi. Kalimat itu sederhana tapi punya bobot yang dalam. Di tengah dunia yang sibuk menyuruh anak muda, ikuti hatimu, kejar passionmu. Beliau justru menyampaikan hal yang kontras. Bukan karena beliau menyepelekan semangat, justru karena beliau paham bagaimana dunia real bekerja. Beliau lahir dari ayah yang miskin, tapi dididik dengan mental baja, bukan mental kerupuk. Hidup bukan soal memilih passion, tapi soal bertahan. Dan dari situ terbentuklah filosofi hidupnya. Kerja keras, integritas, kesederhanaan, dan berpikir jangka panjang. Passion nggak bisa kasih makan, passion nggak selalu hadir tiap hari, tapi tanggung jawab disiplin itu yang akan bawa kamu jalan jauh, katanya tegas, tanpa menggurui. Menurut Dato Sri Tahir, banyak orang salah kaprah. Mereka pikir kalau kerja sesuai passion hidup akan otomatis bahagia dan sukses. Padahal passion tanpa daya tahan itu rapuh. Sama seperti generasi yang disebutnya Strawberry Generation, cantik di luar, tapi gampang hancur. Yang harus dicari bukan hanya pekerjaan yang menyenangkan, tapi sikap yang siap menghadapi ketidaksenangan. Karena dari situ karakter dibentuk, dari situ jalan terbuka. Beliau bukan tiba-tiba jadi orang terkaya. Semua dia tempuh, dari keterbatasan, dengan satu hal yang tak pernah dia tinggalkan. Konsistensi bukan tentang bakat, bukan tentang hoki, tapi soal siapa yang tetap bertahan meski tidak dipuji, siapa yang tetap jalan walau hasil belum datang. Passion itu seperti gula, menyenangkan tapi tidak mengenyangkan. Yang kamu butuh itu nasi, karbohidrat kehidupan, seperti tanggung jawab, komitmen, dan rasa syukur. Ujar beliau. Buat generasi strawberry,
yang sering ragu karena takut gagal, takut nggak cocok, takut nggak sesuai passion. Kisah ini tuh wake up call, karena dunia kerja sekarang bukan tempat buat yang selalu nyaman, tapi buat mereka yang mau adaptasi, berani tanggung jawab, dan konsisten walau nggak selalu seru. Mungkin kerjaanmu sekarang belum ideal, tapi itu tempat terbaik buat ngelatih mental. Bukan berarti nggak boleh punya impian, tapi jangan sampai impian itu bikin kita buta realita. Dato Sri Tahir juga pernah muda, pernah nggak tahu arah, tapi yang bikin beliau beda adalah kemauan buat terus jalan walau jalannya nggak sesuai ekspektasi. Nah sekarang, giliran kita mau terus lembek dan nyari alasan kayak generasi stroberi yang disebut-sebut itu. Atau, kita mau buktiin bahwa generasi muda hari ini bisa lebih tahan banting, lebih bijak, dan lebih siap hapi realita. Kita pilih yang mana? Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Di channel ini, kita akan bahas lebih banyak tentang parenting, personal development, relationship, dan bisnis. Saya yakin tidak ada kata terlambat untuk belajar. Terima kasih sudah belajar dan bertumbuh bersama channel Asa Hidup. Semangat dan terus lakukan yang terbaik di bidangmu.